Hai Sobat Lambe, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Jadi kali ini kita akan membahas kisah seorang pria perantau yang bertahan hidup di tengah kerasnya dan kemewahannya kota Dubai. Namun ia memiliki impian dan cita-citanya yang luar biasa. Kira-kira mampukah ia mewujudkan semua itu? Tanpa basa-basi lagi, mari tonton video ini sampai habis. Namun seperti biasa, bagi sobat yang belum subscribe, monggo subscribe terlebih dahulu ya. Jangan lupa tombol loncengnya. Bila sudah langsung ke pembahasan, cekibrot. Film yang dirilis 2020 lalu, yang mengisahkan seorang pria perantau asal Somalia yang bernama KW. Ibunya sedang sakit dan dirawat. Untuk membayar biaya ibunya yang sedang dirawat, karena itu KW akhirnya merantau ke Dubai dan bekerja. Ia bertugas memasang atau memperbaiki papan iklan di pinggir jalan. Di samping itu ternyata KW mempunyai mimpi yang sangat luar biasa. Ia mempunyai keinginan untuk memiliki barang-barang mewah seperti di iklan yang ia pasang itu. You don't look at your hands? I love my job. I look like $1 million wearing this suit. Kemudian Kawes mendatangi temannya yang bernama Aden. Ia berprofesi sebagai valet parkir di sebuah hotel berbintang. Di situ Kawes mulai kagum melihat banyaknya mobil mewah, namun ia sangat tertarik dengan mobil Rolls Royce yang dikendarai oleh wanita cantik. Saat hendak pulang ke kos-kosannya, ia mampir ke tempat cukur. Tapi bukannya mau potong rambut, tapi si KW justru melihat majalah lalu ia merobek iklan yang ada di majalah tersebut. Sesampainya di kosan, ia langsung menempelkan sobekan kertas yang berisikan iklan-iklan barang mewah impiannya. Tak lama kemudian, saat KW sedang istirahat, tiba-tiba datang seorang pria yang numpang ngumpet di kamarnya KW. Pria tersebut bernama Jimmy. Ternyata ia sedang dicari oleh seseorang bernama Darbaan. I'm looking for Mr. Jimish. My name's Darban. My number. Jimish. That sounds like a sneeze. Setelah Darbaan pergi, tak sengaja Jimmy melihat sobekan-sobekan kertas iklan impiannya KW. Dan Jimmy memberitahu kepada KW bahwa ia dapat memilikinya dengan satu cara, yaitu mencuri. But you are a dreamer. I'm not a thief. No. All good thieves are dreamers. Pada malam harinya, ia kembali bekerja memasang papan iklan yang mempromosikan sebuah jam tangan mahal yang bermerek Frank Muller. Seperti biasa, ia berhayal dan berkata bahwa suatu saat nanti ia pasti memilikinya. Are you back to your dreamland, eh? Akhirnya setelah sebulan bekerja, tibalah ia mendapatkan gaji pertamanya sebesar 1.800 dirham atau kalau dirupiahkan sekitar 7 jutaan. KW pun langsung mendatangi bosnya bermaksud ingin pindah ke bagian penjualan. Namun karena KW tidak tamat sekolah dan tidak memiliki ijazah, bosnya pun menolak untuk memberikan pekerjaan lain kepadanya. So this is all I'm worth. Keesokan harinya saat ia sedang menjemur pakaian di atap kosannya, ia kembali didatangi oleh Jimmy yang hendak membersihkan tubuhnya yang sudah cemong dipenuhi oli. Di situ Jimmy pun memberikan barang untuk KW yang boleh dibukanya saat ia sedang bekerja nanti. Hey, don't open it until you get there. Trust me. Karena KW sangat sayang kepada ibunya, ia tak pernah lupa menelepon ibunya untuk mengetahui kondisinya dan juga agar tak lupa untuk meminum obat. Pada malam hari saat ia bekerja, ia teringat dengan barang pemberian dari Jimmy dan membukanya. Karena terlalu polos, ia pun langsung menghisapnya yang seketika berefek halusinasi. Seorang wanita yang berada di papan iklan tersebut tiba-tiba saja berada di sampingnya. Karena barang pemberian Jimmy itu sebenarnya obat halusinasi.
Lanjut saat sedang di kosannya, pada saat itu Aden hendak membayar hutangnya kepada KW, namun justru KW yang baik hati malah menolaknya dan berkata bayarnya nanti saja kalau sudah punya uang. Karena KW adalah orang yang baik dan polos, Aden pun menasehatinya agar tak dekat dengan Jimmy, karena Jimmy adalah orang yang berbahaya. Keesokannya, saat KW sedang santai sambil mencuci baju, Jimmy malah mengajaknya jalan-jalan ke sebuah mall. Nah disitulah Jimmy mulai mengajari trik-trik liciknya, seperti mencicipi gratis es krim London Dairy yang harga untuk cup ukuran kecilnya saja terbilang mahal. This guy has to give us as many tastes as we want. It's my favorite. Until we make up our minds. Right? Yeah. Fucking A. Dan seketika juga ia melihat sebuah jam tangan mahal impiannya itu. Let's go check it out. Setelah diperiksa oleh Jimmy ternyata jam tersebut harganya 400.000 dirham atau kalau dirupiahkan setara 1,8 miliar. Saat sedang jalan-jalan sambil melihat akuarium, Jimmy memberitahu cara agar KW dapat memiliki jam impiannya itu. Dengan cara menukar jam asli dengan jam tiruan super kualitas terbaik, namun dengan gajinya yang pas-pasan itu, untuk membeli jam tiruannya saja KW tidak mampu apalagi untuk membeli yang aslinya. Saat KW sedang asik nontonin ikan, Jimmy secara diam-diam mengambil dompet milik KW, betapa terkejutnya bahwa dompet miliknya bisa ada di tangan Jimmy. How you do that? Kemudian, pada saat KW dan Jimmy sedang ngopi-ngopi cantik di pinggir jalan, Jimmy menyuruh KW untuk menjambret tas seorang pria yang berisikan uang sebesar 90.000 dirham. Karena KW yang masih takut dan kuat iman itu langsung menolaknya. Honest day's work, honest day's wage. I'm not like that. Good luck. Pada malam harinya, KW mendatangi showroom mobil mewah yang terdapat mobil Rolls-Royce impiannya itu. Kemudian ia langsung masuk ke mobil tersebut, ya setidaknya ia bisa merasakan kemewahan dari mobil itu walaupun belum bisa memilikinya. That's 70 dirhams a day. Di hari berikutnya, Jimmy membeli HP menggunakan uangnya KW sebanyak 300 dirham. It's my money. Kemudian Jimmy menjualnya ke sebuah counter HP sebesar 400 dirham, ia untung 100 dirham dari hasil penjualan HP tersebut, yang mana lebih besar dari hitungan upah harian KW bekerja. That's almost 2 days of your life. 2 days. Tak sampai di situ, Jimmy mengajaknya ke tempat barang hilang, di situ Jimmy berpura-pura kehilangan kacamata aviator milik KW. Akhirnya KW memiliki kacamata aviator yang termasuk impiannya itu walaupun sebenarnya bukan miliknya. Saat di kosan, ia bercerita juga kepada Jimmy tentang impian lainnya yaitu menyetir Rolls-Royce. Ia juga bercerita bahwa sempat datang ke showroom Rolls-Royce sendirian hanya untuk mencobanya namun tidak diizinkan karena tak punya surat izin mengemudi. Namun ia punya cara, malam harinya ia menggunakan baju seragam valet milik Aden, kemudian mendatangi lobi hotel dan berpura-pura sebagai karyawan valet hotel tersebut. Welcome to the Dubai Hotel. Sampai akhirnya benar saja, datang tamu seorang wanita yang menggunakan mobil Rolls-Royce, KW pun bersemangat dan langsung menghampirinya untuk memarkirkan mobil tersebut. Namun bukannya ke basement, KW justru menggunakan mobil wanita itu untuk jalan-jalan berkeliling kota sambil merasakan sensasi nyaman dari mobil impiannya tersebut.
Setelah puas merasakan mobil mewah sambil berkeliling menikmati keindahan kota Dubai, KW kembali menuju lobi hotel untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Benar saja, keesokan harinya KW pun langsung dapat surat dari bosnya. Bukan surat teguran lagi, melainkan KW langsung dipecat dan disuruh pulang ke negara asalnya. Atasan lainnya pun berkata bahwa, KW masih beruntung hanya dipecat gak sampai di penjara, dan menyuruhnya untuk pulang dan merawat ibunya. Di kosan, ia melihat Aden temannya juga ternyata sedang bersiap-siap untuk pulang ke Somalia. Ternyata tak hanya KW yang dipecat, akibat ulahnya itu, Aden pun dituduh telah membantu KW dalam aksi membawa kabur mobil milik tamu kemarin, karena seragam yang dipakai KW adalah milik Aden. Kemudian KW curhat kepada Jimmy bahwa, ia tak sanggup membayar biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit. Take whatever you want. You can do whatever you want. Jimmy pun langsung membawanya ke tempat penampungan mobil rongsok, dengan bermaksud mencuri apapun yang bisa ia jual. KW pun mengendap-endap sambil mencari beberapa barang yang bisa dijual. Seperti tembaga, ban bekas, bahkan bensin sisa dari mobil tersebut. Kemudian ia melihat tabung gas, namun pada saat hendak dibawanya ia menyenggol barang lainnya yang membuatnya ketahuan oleh penjaga tempat tersebut. KW langsung mengambil besi dengan tujuan menakut-nakuti penjaga tersebut. Akhirnya petugas itu pun takut dan lari, usahanya KW pun berhasil. Keesokan harinya, barang yang telah ia curi laku. Kemudian KW mendapatkan bagian sebesar 2.800 dirham, yang mana hanya dalam waktu semalam saja ia bisa mendapatkan 2 kali dari gajinya saat bekerja sebagai petugas papan iklan. Thank you, man. Namun tiba-tiba datang darbaan, yang ternyata selama ini telah menahan visa milik Jimmy karena gak bisa membayar hutang kepadanya. Ia berkata kepada Jimmy bahwa ia akan pergi ke luar kota, dan visanya dititipkan kepada debt collector yang bernama Anwar. Agar visanya kembali, Jimmy diharuskan membayar seluruh hutang-hutangnya kepada Anwar. Setibanya di kosan, Jimmy pun memohon agar KW membantunya melunasi hutangnya itu yang sebesar 65.000 dirham, dengan cara menjambret tas milik seorang pria yang di dalamnya terdapat uang sebesar 80.000 dirham. I need your help, man. Ia berjanji kepada KW apabila ia membantunya dan berhasil, KW akan mendapatkan dari setengahnya yang bila dihitung bisa untuk membayar pengobatan ibunya hingga 3 tahun ke depan. Demi ibunya, keesokan harinya pun KW menjalankan aksinya dengan menjambret pria yang telah diikutinya itu, dan langsung menjambretnya. Namun saat melarikan diri ia dipukul oleh penjaga toko dan akhirnya pria itu mendapatkan kembali tasnya. Aksi KW pun gagal. Namun pada saat pemilik tas itu hendak pergi, tiba-tiba saja datang sebuah bis dan menabraknya. KW pun panik dan langsung melarikan diri. Namun dengan santainya Jimmy mengambil tas pria itu, ternyata isi tas tersebut bukanlah uang melainkan visa milik Jimmy. Dan pria yang membawa tas tersebut ternyata adalah Anwar. KW pun langsung menelepon ibunya untuk memberitahu bahwa ia akan pulang ke Somalia, dan KW bergegas ke agen tiket untuk membeli tiket pesawat agar bisa pulang ke kampung halamannya. Sesampainya di kosan, karena galau, KW membakar semua sobekan kertas impiannya itu. Pada malam harinya, Jimmy berkata jujur kepada KW bahwa isi dari tas tersebut bukanlah uang, tetapi visa milik Jimmy.
dan menyuruhnya agar KW melakukan aksi menukarkan jam mahal original yang dilihatnya waktu itu dengan jam tiruan dengan kualitas yang sangat mirip aslinya. Bila tak mau, KW diancam akan dilaporkan kepada polisi tentang seluruh aksi kejahatannya. Akhirnya karena tak punya pilihan lain, KW pun pergi ke mall dan mengunjungi toko jam tangan untuk menukarkan yang asli dengan yang tiruan. Aksi pun dimulai dengan mudahnya. Setelah berhasil, dan memberikan kepada Jimmy, Jimmy pun langsung meninggalkan KW dengan santainya. Karena ia merasa selalu dibodohi oleh Jimmy, KW langsung mengejarnya, sampai akhirnya ia berkelahi. Karena badannya KW yang terlalu kecil, ia pun kalah. Namun pada saat di basement, KW melihat Jimmy dan langsung memukulnya dari belakang hingga pingsan. Dan langsung menelpon darbaan memberitahu tentang keberadaan Jimmy. Kemudian KW bergegas pergi menuju bandara untuk pulang ke Somalia. Namun setibanya di bandara, petugas pun curiga melihatnya, dan menyuruh mengeluarkan benda yang ada di sakunya itu. Namun ternyata, benda yang ada di sakunya itu adalah foto ibunya. Loh, kemana jam yang ia bawa itu? Ternyata KW telah menyuruh bocah yang bertabrakan dengannya itu, untuk mengembalikan jam yang telah dicurinya. Singkat cerita, akhirnya KW pun pulang ke Somalia dengan selamat. Setelah menjalankan hari-hari yang suram, serta bertahan hidup di tengah kerasnya kota yang terkenal akan kemajuan dan kemewahannya. Nah, jadi itulah Sobat Lambe, pelajaran yang dapat diambil dari film tersebut tentunya sangat banyak ya. Seperti bersyukur dengan apa yang kita dapat, dan juga jangan gampang percaya kepada orang yang baru dikenal, apalagi gak enakan untuk menolak ajakan yang tentunya negatif. Jadi cukup sekian video kali ini. Akhir kata akhir video saya ucapkan terima kasih telah menonton, jangan lupa like apabila suka dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video lainnya.